Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, perkenalkan saya atas nama Yunis Truwani. Saya akan membawakan materi tentang pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan dan tujuan KTSP. Nah, KTSP itu merupakan singkatan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi dan karakteristik sekolah atau daerah. Lalu sosial budaya masyarakat setempat dan karakteristik peserta didik. Sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi kelulusan. Nah, adapun tujuan KTSP secara khusus, tujuan KTSP diterapkan ini adalah untuk yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Kemudian tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengembalian keputusan bersama. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman kelompok saya. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Radia dengan NIM H0522562. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan. Karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pemberian otom kepada luas kepala sekolah dan satuan pendidikan. Yang kedua, partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Yang ketiga yaitu kepemimpinan yang demokratis dan profesional, dan yang keempat yaitu tim kerja yang kompak dan transparan. Adapun pengertian kurikulum K13. Kurikulum K13 adalah kurikulum terbaru yang diluncurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional mulai tahun 2013. Ini sebagai bentuk pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mencangkup kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Hal ini senada dengan apa yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa kurikulum merupakan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Tujuan kurikulum K13. 1. Meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi pada setiap jenjang pendidikan. 2. Mempersiapkan sumber daya manusia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. 3. Mampu menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pembentukan dan penguatan aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. 4. Mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Strategi kurikulum K13. Dalam kurikulum K13 ini, para tenaga pendidik memiliki ruang untuk mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam menyampaikan mata pelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran secara aktif, kreatif, dan menyenangkan. Dengan kreativitas yang tinggi, pemilihan atau pembuatan metode atau strategi dalam menyampaikan kurikulum yang telah dibuat haruslah sesuai dengan materi yang akan diberikan dan tujuannya ingin dicapai pada implementasi kurikulum 2013. Guru dituntut untuk mencapai secara profesional, merancang pembelajaran efektif dan bermakna, mengorganisasikan pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat,
menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, secara menetapkan kriteria keberhasilan. Nama saya Anita, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Langsung saja, evaluasi kurikulum K13 memiliki validasi, artinya evaluasi harus benar-benar mengukur apa yang hendak diukur, mempunyai reliabilitas, menunjukkan ketetapan hasilnya. Dengan kata lain, orang yang akan dites itu akan mendapatkan skor yang sama bila dites kembali dengan hal yang sama. Efisiensi suatu alat evaluasi sedapat mungkin dipergunakan tanpa membuang waktunya dan uang banyak. Kegunaan atau kepraktisan alat evaluasi harus berguna untuk memperoleh keterangan untuk siswa. Materi dari kelompok saya, sebelumnya perkenalkan nama saya Safra Putri, NIM 0522516. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran adalah keseluruhan kegiatan pengukuran dan pengumpulan data dan informasi penggunaan, penafsiran